تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا من الصالحين، آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya malam hari ini kita bisa bersua kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kita datang ke tempat ini untuk sama-sama memperbaiki hati kita, karena salah satu tujuan daripada memahami ilmu agama adalah la'allahu yazzakka, agar yang bersangkutan yazzakka, dapat membersihkan jiwanya. Dan kita memohon kepada Allah semoga dengan kita hadir dalam majelis ini, Allah membersihkan hati kita dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? 64. Ayat 64. Surah Ali Imran ayat 64. Kita baca sampai ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا
ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Bagian sebelum ini yang kita bahas pekan kemarin Bapak Ibu, yaitu di ayat 61, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak ahlul kitab melakukan apa? Masih ingat? Ayat 61. Melakukan apa? Mubahalah. Mubahalah itu saling melaknat apabila yang bersangkutan berdusta ya. Jadi si A melaknat si dirinya dan keluarganya apabila dia salah atau berdusta. Kemudian si B melaknat diri dan keluarganya apabila dia salah atau berdusta. Jemaah rahimakumullah. Namun ketika mereka diajak mubahalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan diri mereka, anak mereka, istri-istri mereka, ternyata mereka tidak mau dengan berbagai macam alasan. Jemaah rahimakumullah ya. Kemudian di bagian ini ayat 64 Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak ahlul kitab. Kali ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka menuju kalimat yang sama atau prinsip yang sama. Ya, sehingga apabila bertemu di satu titik maka mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi Nabi mengajak mereka untuk menuju satu kalimat atau satu prinsip yang sama. Tidak ada perbedaan antara Islam dengan Nasrani, tidak ada perbedaan antara Islam dengan Yahudi. Apabila sama-sama berpegang kepada satu prinsip ini atau satu kalimat. Jamaah rahimakumullah. Apa kalimatnya? Allah sebutkan di ayat 64. Ya. Itu hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada tafsirnya. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum
alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Qul, sampaikan Muhammad, sampaikan kepada mereka ahlul kitab. Ya, kalau dibaca qul qaf maknanya katakanlah atau sampaikanlah. Ya, tapi kalau dibaca kaf kul maknanya apa? Makanlah. Ya. Maka pengucapannya harus tebal Bapak Ibu, qaf tebal, qul. Cuman tidak boleh berlebih-lebihan. Qul. Ada sebagian orang menyebut qaf itu berlebih-lebihan. Qul sampai keluar bunyi cekukan. Ya, padahal dalam membaca Al-Qur'an tidak boleh takalluf, tidak boleh memaksakan diri. So itu memaksakan diri. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian kho, ha, memaksakan diri tidak boleh. Karena Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat, disebut, diucapkan, dipahami. Jamaah rahimakumullah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah untuk kalian daripada Al-Qur'an, ya. Jadi baca tebal sewajarnya. Qul, tidak berlebih-lebihan. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab. Ya. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Panggilan ini Bapak Ibu panggilan yang lembut. Ini dalilnya bahwa dakwah itu harus disampaikan dengan kelembutan. Ya, bukan dengan emosi, bukan dengan marah, bukan dengan ngamuk. Jamaah rahimakumullah. Karena kita berdakwah bukan meluapkan amarah kepada orang yang kita dakwahi, tapi berdakwah itu mengajak mereka menuju jalan keselamatan. Ya, berdakwah kepada siapapun, kepada anak kita, berdakwahlah dengan kelembutan. Sedangkan Nabiullah Musa saja diperintahkan berdakwah lembut kepada Fir'aun, padahal Fir'aun adalah orang yang zalim. Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepadanya ucapan layyinan yang lembut. Mungkin dengan ucapan yang lembut itu dia ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwahlah dengan lembut. Panggillah objek dakwah kita dengan panggilan yang lembut. Ya ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud oleh ayat ini Bapak Ibu dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, perhatikan ya. Nabi dibimbing oleh Allah untuk mengucapkan ya ahlul kitab. Tidak mengucapkan atau memanggil ya Nasrani, ya Yahudi, ya tidak. Jemaah rahimakumullah, ya. Karena panggilan Yahudi dan Nasrani itu tidak lebih disukai oleh mereka dibandingkan ahlul kitab. Karena kalau disebut ahlul kitab berarti mereka ini orang-orang terpandang Bapak Ibu. Ahlul kitab seperti orang kutu buku, ahli buku, ahli kitab. Nah, panggilan ini salah satu tujuannya adalah untuk menyenangkan hati mereka. Ketika hati mereka senang, maka mereka akan mudah untuk menerima dakwah. Ini dalil Bapak Ibu bahwa kalau kita ingin mudah diterima dakwah kita oleh seseorang, hendaklah kita memanggil objek dakwah dengan panggilan yang disukai oleh mereka. Selama panggilan itu tidak dilarang oleh Allah, boleh-boleh saja kita memanggil. Jemaah rahimakumullah, ya. Ahlul kitab yang dimaksud oleh ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani. Walaupun sebagian pendapat mengatakan Nasrani karena ayat ini berbicara tentang umat Nasrani dari awal, tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Tetapi jumhur ulama mengatakan kalau disebut ahlul kitab berarti maknanya kembali kepada Yahudi dan Nasrani. Jamaah rahimakumullah, ya. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana. Kenapa Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka ahlul kitab? Karena walaupun mereka ahlul kitab Bapak Ibu, mereka juga termasuk orang kafir.
Dalam Islam orang kafir itu ada dua, ya. Kafir musyrik, satu lagi apa? Kafir ahlul kitab. Dalilnya ada di surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir ada dua. Jamaah rahimakumullah. Hanya saja di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru. Karena panggilan itu pasti tidak disukai oleh mereka. Ya, Allah mengatakan ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Nah, dakwah yang paling susah ini adalah dakwah kepada ahlul kitab dibandingkan dakwah kepada orang-orang musyrik. Mematahkan argumentasi orang musyrik, menyadarkan mereka itu lebih gampang daripada menyadarkan ahlul kitab. Kenapa? Karena orang musyrik itu mereka orang-orang yang bodoh. Jamaah rahimakumullah. Menyembah patung. Patungnya dibikin sendiri oleh mereka, dihias, habis itu disembah. Ini orang-orang yang bodoh dan mudah untuk disadarkan, Bapak Ibu. Jamaah rahimakumullah. Berbeda dengan ahlul kitab. Mereka ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang berilmu. Menyadarkan orang berilmu yang rusak itu lebih susah daripada menyadarkan orang yang tidak berilmu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi sangat berbahaya ketika ada orang berilmu tapi rusak. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, hai ahlul kitab, marilah ila kalimatin, kita menuju kepada satu kalimat, satu prinsip, sawa'in, yang sama, tidak ada perselisihan, bainana wa bainakum, antara kita dan antara kalian, kata Rasulullah. Nah, kalau kalian mau menuju satu prinsip yang mana kita sama dalam prinsip ini, maka kalian tidak akan mungkin mengingkari apa yang saya sampaikan, kata Nabi SAW, dan kalian akan menjadi orang muslim. Apa prinsip itu yang sama, Bapak Ibu? Pertama, di sini disebutkan 3 prinsip yang sama. Yang sama antara Yahudi, Nasrani, dan umat Islam. Prinsip yang pertama adalah alla na'budu illallah. Bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini prinsip dalam agama Yahudi dan dalam agama Nasrani. Jamaah rahimakumullah. Prinsip yang diajarkan oleh nabi mereka dan oleh kitab mereka. Ya. Nabi mereka, Nabi Musa mengajarkan tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nabi Isa mengajarkan kepada umatnya tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Begitu juga kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, ini prinsip yang sama dengan agama Islam. Jemaah rahimakumullah. Karena pada dasarnya semua nabi dan rasul, Bapak Ibu, menyampaikan dakwah yang sama, yaitu dakwah tauhid. Ya, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian prinsip yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Hendaklah kita tidak menyekutukan Allah syai'an, sedikit pun. Ya. Kita tidak hanya berprinsip tidak menyembah hanya kecuali hanya kepada Allah, tapi ada juga prinsip tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah. Mereka juga melakukan kesyirikan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Hendaklah sebagian di antara kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain arbaban, tandingan-tandingan, min dunillah, selain Allah. Baik. Nah, ini 3 kesalahan atau kekeliruan atau kesesatan yang dilakukan oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu. Ya. Mereka tidak memurnikan tauhid mereka. Ya. Yang kedua, mereka menyekutukan Allah. Yang ketiga, mereka menjadikan sebagian mereka sebagai tandingan-tandingan Allah. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak mereka kembali kepada kemurnian akidah.
yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka dan diajarkan oleh kitab suci mereka. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemurnian akidah itu yang pertama, alla na'budu illallah. Tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, sedangkan mereka Bapak Ibu, mereka orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyembah selain Allah. Siapa yang mereka sembah? Jemaah rahimakumullah. Selain Allah, yaitu nabi-nabi mereka. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di ayat yang lain bahwa orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya kan? Kemudian wala nusyrika bihi syai'a. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa mereka menyekutukan Allah, yaitu dengan mengatakan bahwa Allah punya anak. Ya, orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Itu kesyirikan. Jemaah rahimakumullah. Ya, kesyirikan. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh sebagian di antara kita menjadikan sebagian yang lain arbaban min dunillah, tandingan-tandingan selain Allah. Apa makna dari ayat ini? Ya. Ini juga merupakan kesalahan orang Yahudi dan orang Nasrani di masa Nabi SAW. Sampai sekarang Bapak Ibu, mereka menjadikan sebagian di antara mereka sebagai tandingan-tandingan Allah. Yang dimaksud arbaban di sini, ada yang berpendapat mereka menyembah rahib atau pendeta mereka. Mereka sujud kepada rahib dan pendeta mereka. Padahal pendeta itu bagian daripada mereka. Maksudnya sama-sama manusia. Jemaah rahimakumullah. Ada juga yang mengartikan arbaban, dan ini arti yang lebih masyhur dan lebih kuat ya. Arbaban diartikan ya tandingan-tandingan, maksudnya adalah mereka menjadikan rahib itu seakan-akan Tuhan yang dapat mengatur syariat, ini halal, ini haram. Sehingga rahib itu Bapak Ibu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat disebutkan dalam riwayat yang sahih jemaah rahimakumullah, ketika ayat ini turun ya, ada seorang sahabat Nabi namanya ada seorang sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ya. Adi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami dahulu tidak beribadah kepada mereka, kepada rahib kami, kepada pendeta kami. Kenapa ada ayat yang mengatakan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah? Tidak boleh sebagian kami menjadikan sebagian yang lain sebagai tandingan-tandingan Allah. Padahal kami tidak menyembah mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka para rahib. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Bukankah para rahib dan pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian mereka, pengikut-pengikutnya, sebagian mereka mengikuti apa yang diharamkan oleh rahib itu, apa yang dihalalkan oleh rahib itu, padahal diharamkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Adi bin Hatim menjawab, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itulah bentuk ibadah mereka kepada rahib-rahib. Jadi ibadah Bapak Ibu menurut hadis ini tidak harus sujud kemudian menyembah kepadanya, tidak. Tetapi mengikuti aturannya yang bertentangan dengan aturan Allah, bertentangan dengan aturan Nabi, bertentangan dengan aturan kitab suci, itu juga dianggap beribadah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini dalil Bapak Ibu ya, bahwa Allah itu sangat membenci yang disebut dalam hadis ulama usu. Jadi kalau disebut ulama su, orang berilmu tapi jelek, ulama usu namanya. Jamaah rahimakumullah. Itu disebutkan adalah yang dimaksud
ulama-ulamanya Yahudi. Mereka banyak merubah hukum Allah. Yang halal diharamkan, kemudian yang haram dihalalkan. Termasuk yang haram dihalalkan apa? Babi, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Itu haram tapi dihalalkan oleh mereka, Bapak Ibu. Ya. Nah, maka kalau ada ulama seperti ini merubah hukum Allah, yang halal dirubah jadi haram, yang haram dirubah menjadi halal, nah ini berbahaya. Sebab orang awam kan mereka tidak tahu Al-Quran, mereka tidak tahu kitab suci, mereka nggak paham. Yang mereka lihat dan mereka dengar siapa? Ulamanya. Jemaah rahimakumullah. Maka ulama yang begini inilah yang menghancurkan umat. Ulama usuk akan datang, kata Nabi, di mana satu masa itu banyak orang yang berilmu, tapi sedikit orang yang wara. Banyaknya mereka orang-orang yang berilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan Nabi mengatakan ini adalah ulama su. Jemaah rahimakumullah. Jangan ikuti ulama seperti ini. Ya, ulama yang berfatwa tergantung kondisi. Ya, dan tergantung situasi, Bapak Ibu. Berfatwa. Jadi yang haram dia halalkan. Ya kan? Misalnya jemaah rahimakumullah, kapan hari ada apa namanya? Ada berita itu bahwa sogo itu kalau untuk kepentingan umum tidak apa-apa. Jadi seakan-akan sogo itu boleh-boleh saja. Misalnya nih panjenengan menyogok, ya, lalu uang sogo itu diberikan kepada apa namanya? Panjenengan menyogok untuk kepentingan umum. Kata ulama ini, kata ustadz ini boleh-boleh saja. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Itu kepentingan umum orang banyak atau kepentingan kelompoknya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi hati-hati, jangan ikuti ulama atau orang berilmu yang asal berfatwa. Apalagi jelas diharamkan oleh Allah, lalu tiba-tiba muncul dia mengatakan halal boten nopo-nopo. Ya. Baik, ini di zaman Nabi adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Nasrani, rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan dan diikuti, Bapak Ibu. Sehingga di dalam ayat ini prinsip yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Apabila mereka berpaling, maksudnya diajak untuk menuju satu kalimat yang sama, tidak ada perselisihan di antara mereka, sesuai dari nabi mereka dan dari kitab suci mereka, ternyata mereka enggak mau. Mereka tidak mau mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni. Mereka tidak meninggalkan kesyirikan. Mereka juga tetap menjadikan rahib-rahib mereka sebagai tandingan Allah. Artinya mereka berpaling, kata Allah, faqulu, maka ucapkanlah, sampaikanlah kepada mereka, wahai kaum muslimin. Nah, ini perintah tidak lagi ditujukan kepada Nabi, tapi ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Faqulu, maka sampaikan atau katakan kepada mereka, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa sesungguhnya kami muslim. Apa makna ayat ini, jemaah rahimakumullah? Kata ulama, ya, bahwa ketika orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak mau diajak berdiskusi, mereka tidak mau menuju kalimat yang sama, prinsip yang sama yang telah diajarkan oleh Nabi mereka dan oleh kitab suci mereka yang sesungguhnya, maka umat Islam tetaplah kokoh di atas pendiriannya, yaitu menyatakan bahwa dia adalah muslim. Nah, di sini Allah mengajarkan jangan malu mengatakan ana
muslim. Saya muslim. Saya muslim. Ya. Jemaah rahimakumullah. Saya muslim. Jangan, kalau mereka tidak malu mengatakan Nasrani, tidak malu mengatakan Yahudi, kenapa kita malu mengatakan sebagai seorang muslim, Bapak Ibu? Jangan malu. Ya. Jangan malu mengatakan saya muslim. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang muslim. Ya. Ini pelajaran Bapak Ibu, bahwa kita ini nggak boleh mengalah dalam urusan agama ya, nggak boleh. Ya udah deh, nggak apa-apa, karena kalian nggak mau jadi kami ikut kalian aja, nggak boleh begitu. Ya, oke, kalau dalam urusan dunia nggak apa-apa, dalam urusan sosial nggak apa-apa, tapi dalam urusan agama, ya kan, walaupun negeri atau kota itu dikuasai oleh orang non Muslim, misalnya dikuasai oleh Nasrani atau Yahudi, tetap kita berkomitmen ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah aku ini muslim, ya kan, aku ini muslim. Jangan sampai gara-gara kita minoritas lalu kita mengalah dan mengikuti agama mereka. Jangan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Allah telah mengajarkan kepada Nabi dan kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada Islam. Ya, ishhadu bi anna muslimun. Ayat ini jemaah rahimakumullah betul-betul diamalkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berdakwah kepada ahlul kitab. Dan yang disasar oleh Nabi dalam dakwah itu Bapak Ibu pentolan. Itu yang paling utama ya. Itu salah satu strategi dakwah Nabi itu langsung kepada pentolannya. Karena kalau pentolannya masuk Islam, maka yang lain juga akan ikut masuk Islam. Nah, sehingga ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada ahlul kitab, Nabi langsung menulis surat. Beliau membacakan dan ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menulis surat yang disebut dengan risalah dakwah, surat dakwah. Jadi cara Nabi berdakwah kepada para raja yang ada di luar Arab, Bapak Ibu, itu dengan cara menulis surat dakwah namanya. Jemaah rahimakumullah. Ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, termasuk yang dikirim surat dakwah oleh Nabi, dan di dalam surat itu disebutkan ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 64, adalah Raja Heraklius. Pernah dengar kan? Nah, kalau bahasa Arab tulisannya Herakli. Jemaah rahimakumullah. Ya, Nabi menulis surat. Kemudian setelah itu surat dibawa dan disampaikan oleh seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kilabi. Jemaah rahimakumullah. Seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi wajahnya seperti wajah malaikat Jibril alaihissalam, saking tampannya Bapak Ibu. Kemudian ketika surat itu sudah diterima oleh Raja Herakli, jemaah rahimakumullah, dia membaca, ya kan? Nah, isi suratnya begini ya. Ini saya tuliskan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa Rasuli ila Herakli azimir Rum. Dari Muhammad Abdillah hamba Allah wa rasulihi dan rasulnya. Ila Herakli azimir Rum, untuk Raja Heraklius azimir Rum, pembesar atau raja Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan atas orang yang mengikuti jalan petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bid'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajak engkau wahai Herakli untuk masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam, Islamlah engkau maka engkau akan selamat. Yu'tikallah ajraka marratain, Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala kalau kau Islam. Pahala karena kamu Islam, yang kedua pahala karena pengikutmu yang Islam. Karena kamu Islam, pengikutmu juga ikut Islam. Fa in tawallaita 'alaika itsmul arisiyin, kata Nabi. Tapi jika engkau berpaling dari Islam, artinya engkau tidak Islam, maka engkau menanggung dosamu dan dosa seluruh orang-orang arisin, seluruh pengikutmu, seluruh rakyatmu. Ini bahayanya kalau jadi pemimpin yang jelek ya. Jadi kalau pemimpin jelek dan dia diikuti oleh rakyatnya kejelekannya, maka dia menanggung dosanya dan menanggung dosa rakyatnya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian di akhir surat Nabi mencantumkan ayat ini Bapak Ibu.
Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Selesai membaca surat itu, Raja Herakli ingin didatangkan seseorang yang ada hubungan dekat dengan Nabi, paling tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi SAW, untuk menjelaskan ciri-ciri kenabian Muhammad SAW. Maka dia dengar ada pedagang Arab yang ke Romawi. Dia pun memanggil. Ternyata pedagang itu adalah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Maka dipanggil oleh Raja Heraklius, ya kan? Kemudian Raja Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungannya dengan Muhammad? Kemudian Abu Sufyan angkat tangan. Padahal Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Jemaah rahimakumullah. Kemudian setelah terjadi diskusi yang panjang antara Raja Herakli dengan Abu Sufyan, raja tersebut menyimpulkan bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan rasul sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam kitab Injil. Lalu dia mengatakan, seandainya kaumku tidak mencelaku dan tidak membunuhku, maka aku akan mengikuti agama yang mulia ini. Jadi kesimpulannya dia tidak masuk Islam, karena kalau dia masuk Islam takut dikecam dan dibunuh oleh kaumnya. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Nabi SAW juga pernah mengirim surat dakwah kepada Raja An-Najasyi, dan surat ini berhasil, ya, membuat Raja An-Najasyi masuk Islam, dan dia mengajak semua rakyatnya untuk masuk Islam. Sehingga ketika Raja An-Najasyi meninggal dunia, Bapak Ibu, Nabi mensolatkan dengan solat gaib. Subhanallah, ya, sebab Nabi mengingat kebaikan raja ini. Ketika umat Islam ditekan oleh orang-orang kafir saat masih di Mekah, mereka hijrah ke Habasyah dan diterima dengan baik oleh Raja An-Najasyi. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Jadi Nabi betul-betul mengamalkan ayat ini, yaitu dakwah kepada ahlul kitab, ya. Nah, ini cara dakwah kepada ahlul kitab begini, Bapak Ibu. Kita nggak usah kebanyakan dalil dengan mereka. Cukup bacakan ayat ini saja kepada mereka. Ini sudah cukup menjadi dakwah. Mengajak mereka kepada kalimat prinsip yang sama yang diajarkan oleh Nabi mereka, oleh kitab suci mereka. Jemaah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berdebat tentang Nabi Ibrahim? Yang dimaksud ahlul kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Ayat ini kata ulama ada dua maksudnya. Yang pertama, Bapak Ibu, mereka mendakwahkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu agamanya Nasrani. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, dakwahan mereka atau perdebatan mereka antara Yahudi dan Nasrani yang kedua adalah mereka saling mengakui bahwa agama mereka itu adalah merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi mereka saling mengakui, ya, bahwa agama mereka itu berada di atas agama Nabi Ibrahim. Kata orang Yahudi, agama Yahudi ini adalah agama di atas agama Nabi Ibrahim. Kemudian agama Nasrani juga begitu. Nah, makanya dicela oleh Allah mereka itu. Ya ahlul kitab, hei ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian berdebat fi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim? Coba bayangkan kata Allah, pikir baik-baik. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana kalian bisa mengklaim bahwa agama kalian itu di atas agama Nabi Ibrahim? Atau kalian mengklaim bahwa Ibrahim itu beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab panduan kalian yang bernama Taurat dan Injil itu diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan, afala
ta'qilun, kemana akal kalian itu? Kecuali Taurat diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Injil diturunkan kepada Nabi Ibrahim, barulah kalian pantas mengakui bahwa agama kalian itu sama dengan Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahim itu agama Yahudi atau Nasrani. Tapi kan Taurat dan Injil diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, di mana akal kalian? Ya, afala ta'qilun. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Apa pusing panjenengan? Pusing dengerin. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, yang penting panjenengan paham, saya senang ya. Silakan Bu Eni. Gimana? Baik ya. Apakah bisa ayat ini juga ditujukan kepada orang muslim? Bisa saja. Bila mereka melanggar 3 prinsip tadi. Ya. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tapi ternyata mereka menyembah selain Allah. Misalnya menyembah kuburan, ya kan, misalnya. Atau menyembah pohon, atau menyembah patung dan sebagainya. Wala musyrika bihi syai'a, prinsip yang kedua, syirik. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka menyekutukan Allah. Maka mereka ketika dinasihati ternyata mereka marah, berpaling daripada nasihat. Hendaklah mereka dibacakan ayat ini. Ya, jadi ayat ini walaupun pada awalnya ditujukan kepada Ahlul Kitab, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa ditujukan kepada umat Islam yang telah melanggar prinsip-prinsip suci dalam akidah, ya, yang telah menyekutukan Allah atau menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ya, atau misalnya mengkultuskan ulama, mengkultuskan kiai, mengkultuskan ustadz misalnya, Bapak Ibu, sehingga apapun yang dibilang oleh ustadznya dia ikuti padahal bertentangan dengan Al-Quran. Nah, maka mereka sama dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani, ya, yang perlu mendapatkan ajakan dengan ayat ini, ya. Ada lagi? Sampun. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.